Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NPM 2021-41001, Prodi Manajemen. Saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah pengantar pembangunan perdesaan oleh Ibu Ika Niswatin Budiarti. Baik, nomor 1. Apa perbedaan pendekatan community development, community empowerment, dan community organization? Menurut Anda, secara substantif, apa sih yang membedakan dan bagaimana penerapannya di dalam proses pembangunan perdesaan pada 3 pendekatan di atas? Jawabannya yaitu community development merupakan kegiatan pembangunan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, budaya, ekonomi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang baik. Kemudian, community empowerment merupakan proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri juga lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat terwujud apabila masyarakat turut berpartisipasi di dalamnya, masyarakat turut ikut sebagai berperan aktif sebagai motor penggerak agar bisa sukses. Selanjutnya, community organization merupakan upaya personal yang dilakukan oleh seorang warga untuk mengorganisir masyarakat lainnya agar dengan sadar mau bergerak melakukan aksi bersama penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka. Berikutnya, nomor 2, sebelum menyusun rencana program pembangunan perdesaan, apa yang paling penting dilakukan terlebih dahulu agar program yang disusun berjalan dengan baik? Jawabannya, proses penyusunan perencanaan pembangunan desa baik yang bersifat jangka menengah RPJM Desa atau Rencana Kerja Tahunan RKP Desa harus dilakukan secara partisipatif dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan pemerintah melalui Permendagri 114 tahun 2014. Langkah-langkah penyusunan pembangunan desa RPJM Desa adalah dengan pembentukan tim penyusunan RPJM Desa, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, dan penetapan RPJM Desa. Berikutnya, langkah-langkah perencanaan pembangunan desa RKP Desa adalah penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, pembentukan tim penyusunan RKP Desa, pencermatan pagu indikatif desa, dan penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa, pencermatan ulang rekomendasi RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, penyusunan RKP Desa melalui musyawarah, serta perencanaan pembangunan desa, penetapan RKP Desa, perubahan RKP Desa, dan pengajuan daftar usulan RKP Desa. Nomor 3, dalam pembangunan semua desa agar lebih maju dan berkembang, maka Anda sebagai mahasiswa ekonomi manajemen, program apa yang menurut kalian sangat tepat dan akan Anda praktekkan di desa tersebut? Menjelaskan bagaimana programnya, di mana akan melaksanakannya, bagaimana step by step program itu berlangsung. Jawabannya, sebelum melakukan program pembangunan desa, saya akan melihat terlebih dahulu potensi apa yang terdapat dalam desa tersebut, sehingga jika kita mempunyai program pembangunan desa, itu dapat berjalan dengan baik dan tidak sia-sia saja. Contohnya, jika di desa tersebut memiliki area perairan yang luas dan baik, maka saya akan merencanakan program pembentukan atau membuat embung kecil. Embung ini dapat digunakan untuk menunjang pertanian yang ada di desa sehingga masyarakat tidak perlu takut kekurangan air lagi. Hal ini dapat kita musyawarahkan dengan pemerintah desa dan masyarakat sekitar, lalu kita akan melihat berapa anggaran yang kita punya dan bagaimana kita membuat embung tersebut sesuai dengan anggaran yang ada. 4. Apa indikator keberhasilan yang Anda lakukan dari program tersebut dan bagaimana cara
monitoring kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kamu rancang sehingga dapat dikatakan berhasil atau gagal. Maka dengan adanya embung desa, otomatis perairan sawah akan berjalan dengan baik sehingga masyarakat yang bertani padi tidak perlu takut akan musim kemarau. Hal ini dapat menunjang ekonomi yang ada di desa tersebut. Berikutnya nomor 5. Dalam pelaksanaan salah satu program pembangunan perdesaan yang kalian lakukan, nanti dengan waktu yang singkat, tentunya membutuhkan disiplin waktu yang sangat tinggi ketika di lapangan. Banyak hal yang tak terduga bahkan susah untuk ditebak ketika di lapangan yang bisa menyebabkan program pemberdayaan berjalan tidak sesuai dengan persiapan. Gambaran seperti apa yang seharusnya dilakukan ketika di lapangan agar dalam pelaksanaan berjalan sesuai dengan waktu dan prepare yang sudah dipersiapkan. Tidak ada kemunduran, tidak ada telat, dan lain sebagainya. Maka menurut saya yang harus dilakukan sebelum melaksanakan suatu program, maka kita harus melakukan analisis dampak program tersebut terhadap lingkungan sekitar, sehingga hal yang mungkin akan menghambat dapat diatasi sebelumnya atau akan diantisipasi sebelumnya. Terima kasih, sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.